Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar tentang adab-adab Islami. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang adab-adab seputar masjid. Adab-adab seputar masjid. Yang pertama, berdoa ketika pergi ke masjid. Pertama, doa ketika pergi ke masjid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastayqadha fatasawwaka wa tawaddaa wa huwa yaqul inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Faqara'a haula'il ayati hatta khatama as-surah thumma qama fa shalla rak'ataini فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia tidur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Abbas ia tidur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha fatasawwaka wa tawaddaa. Kemudian Nabi bangun, bersiwak, lalu berwudu, ya. Dan beliau bersabda inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di sini Abdullah bin Abbas menyertai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Abdullah bin Abbas menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil bahwa hendaknya kita juga bisa sering menyertai guru kita, orang yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, mengajarkan kepada kita adab. Ya, di sini Abdullah bin Abbas sedang berada di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun dan melihat Rasulullah setelah bangun tadi
bersiwak, kemudian berwudu, kemudian bersabda inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kemudian Nabi membaca ayat tadi sampai akhir, sampai akhir surah Al-Imran. Tsumma qama fa shalla rak'atain. Kemudian Nabi berdiri tegak salat 2 rakaat dan memanjangkan salatnya, rukuknya dan sujudnya. Fa atala fihi al-qiyam wa ruku' was sujud. Tsumma sarafa fanama hatta nafakha. Kemudian Nabi selesai lalu tidur hatta nafakha, sampai keluar suara seperti orang yang tidur ya. Terdengar suara orang tidur seperti apa. Tsumma fa'ala dzalika thalatha marrat. Nabi melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi Nabi salat tidur, ya, salat tidur. Melakukan itu sebanyak 3 kali, 6 rakaat, 6 rakaat. Kullu dzalika yastaqu wa yatawadda. Nah, setiap tadi beliau bangun dari tidur, beliau bersiwak, kemudian berwudu, ya. Selama 3 kali, berarti 3 kali bersiwak, 3 kali berwudu. Ya. Nabi bangun, bersiwak, ya, kemudian berwudu, salat 2 rakaat, kemudian tidur lagi, ya. Bangun lagi bersiwak dan berwudu, sampai 3 kali beliau melakukan hal itu. Summa autara bisalasin fa adzana al-muadzin. Kemudian beliau witir 3 rakaat dan dikumandangkan azan, fa kharaja ila shalah. Kemudian Nabi keluar untuk salat, pergi ke masjid, wa huwa yaqul, dan beliau mengucapkan doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah ke dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nura, dan dalam lisanku juga cahaya, dan berikan juga waj'al fi sam'i nura, dalam pendengaranku juga cahaya, waj'al fi basari nura, dan dalam pandanganku juga cahaya, waj'al fi khalfi nura, di belakangku juga cahaya, wa min amami nura, di depanku juga cahaya, waj'al min fawqi nura, di atasku juga cahaya, wa min tahti nura, dan juga di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikan aku cahaya. Maksudnya apa? Kita meminta doa kepada Allah SWT di sini. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Kenapa di sini didahulukan qalbun? Ya, qalbun itu bolak-balik, ya. Ya, hati itu berbolak-balik. Maka di sini didahulukan doa Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wah, kita minta ketetapan hati kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Ini yang paling penting untuk kita minta kepada Allah. Pertama, ketetapan hati untuk berada di atas kebenaran, untuk senantiasa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fil lisani nura. Ya. Apa maksudnya dalam lisanku ini juga cahaya? Ya. Agar senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita senantiasa mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal kebenaran. Ya. Bukan perkara-perkara yang dapat menyeretkan kita ke dalam api neraka. Waj'al fi sam'i nura, juga sama dalam pendengaran kita, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Pendengaran kita hanya mendengarkan kebaikan-kebaikan saja, bukan perkara-perkara buruk yang akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyahumillah. Maka di sini kita memohon kepada Allah, ya, agar pendengaran kita terjaga, agar pendengaran kita hanya mendengarkan kebaikan, hanya mendengarkan kebenaran. Waj'al fi basari nura, juga sama dalam pandangan kita, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita bisa melihat segala sesuatu itu di atas kebenaran, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mohon kepada Allah, waj'al fi basari nura. Ya. Berikanlah pandanganku, ya, berikanlah pada pandanganku juga cahaya. Agar kita bisa melihat segala sesuatu itu bukan dengan hawa nafsu kita, tapi semua ada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan kemarin, ya, Ustaz Muhammad Hafiz menyebutkan suatu doa, ya hayya qayyum bi rahmatika astaghits,
aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kita mohon kepada Allah ya. Agar apa? Agar segala urusan kita tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan agar segala urusan itu tidak disandarkan ke dalam diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau bebankan kepadaku sekejap mata pun. Ya. Ini artinya apa? Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Ya kan? Juga dalam hal pandangan ini, kita melihat sesuatu, kita berpendapat, kita punya masalah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah membimbing kita. Waj'al min khalfi nura. Ya, waj'al min khalfi nur. Juga di belakangku cahaya. Maksudnya apa? Agar orang-orang yang mengikuti aku. Siapa? Ya, kita punya bawahan misalkan. Kita juga punya anak, kita juga punya istri. Agar apa? Mereka senantiasa berada di bawah apa? Bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Wa min amami nura. Wa min amami nura. Di depanku juga cahaya. Maksudnya apa? Agar kaki kita melangkah hanya untuk kebenaran. Ya, hanya untuk kebenaran, tidak untuk kemaksiatan, tidak untuk sebuah dosa. Dan pada akhirnya wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Yang terakhir apa? Berikan aku cahaya. Maksudnya ya Allah, berikanlah dari seluruh tadi yang kita mintakan kepada Allah, hati, mata, pendengaran, ya kan, di depan, di belakang, di atas, semuanya kita minta dari keseluruhan itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, jadi tadi doanya apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura wa min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Yang kedua, al-masyu, ya, berjalan ke masjid dengan penuh dengan ketenangan, ya, dan santai. Penuh dengan ketenangan dan santai. Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun." Kalau salat sudah dikumandangkan, kalau salat sudah ditegakkan, ya, maka janganlah kalian mendatangi salat tersebut dan antum tergesa-gesa, jalan cepat. Wa tuha tamsuna wa alaikumus sakinah. Tapi datangilah salat tersebut antum dalam keadaan apa? Berjalan dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian dapatkan dari salat tersebut maka salatlah. Apa yang sudah luput dari salat tersebut maka sempurnakan. Kalau dapat 3 rakaat di salat Isya, maka tinggal sempurnakan lagi 1 rakaatnya. Terus seperti itu. Kalau hanya mendapatkan imam at-tahiyat akhirat saja, ya, berarti kita sempurnakan sholat kita seluruhnya. Kemudian, ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Kalau kalian mendengarkan iqamah, ya, maka berjalanlah ke sholat, ya, dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang. Dan jangan kalian cepat-cepat mendatangi sholat tersebut. Apa yang kalian dapati dari sholat tersebut maka sholatlah, dan apa yang kalian tinggalkan maka sempurnakanlah. Dari 2 hadis tadi, ya, di sini kita dapati bahwa yang terlarang tergesa-gesa, terburu-buru dalam hal pergi ke masjid adalah ketika apa? Ketika iqamah sudah dikumandangkan atau sholat sudah berjalan. Ya, sholat sudah berjalan. Ini yang dimakruhkan untuk kita tergesa-gesa ke masjid gara-gara kita sudah mendengarkan iqamah. Atau kita sudah tahu bahwa di masjid tersebut apa? Sudah berjalan sholatnya.
Tapi kalau misalkan belum dikumandangkan iqamah, ya kita masih tahu di masjid tersebut masih menunggu imam untuk sholat, menegakkan sholatnya, maka tidak mengapa kita buru-buru, ya, maka tidak mengapa kita untuk terburu-buru berjalan cepat menuju masjid. Nah, dari hadis tadi kita mendapati faedah bahwa sholat jamaah itu sangatlah penting, ya. Sholat berjamaah itu sangatlah penting. Dan berdatangi masjid untuk kita sholat juga sangat penting. Kita butuh persiapan, ya. Kita butuh persiapan. Jangan sampai kita mengejar imam, ya, tapi kita datang dalam keadaan capek, ngos-ngosan, ya. Nah itu sehingga apa? Ketika sholat yang ada bukannya malah khusyuk, yang ada kita tarik nafas, ya, karena capek mengejar sholat tadi. Yang ketiga, ya, tidak boleh menjalin jari jemari, ya, tidak boleh menjalin jari jemari seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ketika apa? Ketika kita menunggu sholat dan di dalam sholat, ya, ini tidak boleh. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a tsumma kharaja yuridu shalah fa huwa fi shalatin hatta yarji'a ila baitihi fala taqulu hakadha, yakni yushabbiku baina asabihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu di antara kalian kemudian ia keluar untuk melaksanakan sholat, ya, maka dia terhitung pahala sholat sampai ia kembali ke rumahnya, ya. Dan jangan sampai kalian melakukan hal seperti ini, ya, yaitu apa? Menjalin jari jemarinya, ya. Kenapa di sini terlarang? Ya, para ulama menyebutkan, ya, al-abas, bahwa ketika kita mau menunggu sholat, hal ini kita seperti sedang bermain-main, ya, sedang bermain-main. Sholat adalah perkara penting. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan hal seperti ini, berarti kita tidak menganggap sholat ini sesuatu hal penting. Maka dimakruhkan untuk menjalin jemari kita, ya, dimakruhkan seperti ini. Karena hal seperti ini terhitung apa? Main-main. Dan ada juga para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Selanjutnya, yang keempat, masuk masjid tidak dalam keadaan bau, ya, tidak dalam keadaan bau. Karena apa? Karena bawang, ya, karena bau, ya, bau bawang dan sebagainya. Dari fi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ia bersabda, barang siapa yang makan thuman, bawang putih, au basalan atau bawang merah, falyazilna, hendaknya dia menjauh dari tempat kami, ya, masjidana, dari masjid kami, wal yaqud fi baitihi, hendaknya dia duduk saja di rumahnya. Kenapa, ya, seperti itu? Apa sebabnya? Karena malaikat terganggu dengan bau bawang tadi, ya, malaikat terganggu dengan bau bawang tadi. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akala al-basala was-suma wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, juga bawang kucai, ada 3 bawang, ya, bawang merah, bawang putih, bawang kucai,
Janganlah di antara kalian mendekati masjid kami, karena malaikat itu dia terganggu sebagaimana manusia juga terganggu dengan bau bawang tadi. Ya. Jadi malaikat terganggu, ya, malaikat terganggu karena baunya tadi, sebagaimana manusia, ya, kita terganggu dengan bau bawang tadi. Ini bawang lah ya, bawang. Bawang itu kalau kita makan juga kadang nggak langsung tercium oleh teman kita, ya kan? Bagaimana kalau ternyata itu bau rokok? Ketika ngomong orang rokok terasa banget baunya, ya kan? Ketimbang bawang, ya, terasa banget. Terus juga bagaimana, ya, dengan mohon maaf ketika sholat bukan hanya rokok, bau ketiak kita, ya kan? Jadi bukan sekedar bawang saja, segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain ketika sholat hindari. Kenapa di sini fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza minhu banu Adam. Malaikat akan merasa terganggu sebagaimana manusia juga terganggu. Ya. Tadi bawang, bagaimana dengan rokok, ya? Dengan rokok sebelum ke masjid, ya, bakar duit dulu, ya. Bakar duit dulu. Terus tiba-tiba langsung ke masjid. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang diantara kita masih merokok, siapkan apa? Siwak, ya. Siapkan siwak supaya apa? Bisa bersiwak dulu. Ini bukan menghalalkan rokok, ya. Yang namanya mungkin antum belum bisa meninggalkan, ya, bertahap. Tapi kalau antum masih merokok, segera tinggalkan, ya, dan kalau masuk ke masjid segera bersiwak. Jadi makan bawang itu bukan haram, ya, bukan haram. Disebutkan juga di sini bahwa Rasulullah SAW naha anil qurrasi wal basli wasubi fakuna ahram huwa. Qala la walakinna Rasulullah SAW naha anhu. Para sahabat bertanya, ya, bahwa Rasulullah SAW melarang dari bawang pucai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian kami bertanya, apakah itu semua haram? La, tapi Rasulullah SAW melarang makanan tadi, ya, dimakan sebelum masuk masjid sehingga bisa mengganggu orang lain. Selanjutnya hadis yang lain masih tentang bawang tadi, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahihnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala lam na'du an futihat Khaybar fa waqana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqlati tsumi. Kami belum berperang sampai dimenangkannya peperangan Khaybar, dan kami mendapati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang makan sayur mayur dan di dalamnya ada bawang putih. Wan nasu jia'un fa'akalna minha aklan syadidan. Orang-orang pada saat itu sangat lapar, ya, dan kami makan begitu lahapnya. Tsumma ruhna ilal masjid, kemudian kami pergi ke masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rih, lalu Nabi mencium bau bawang tadi. Kemudian Nabi bersabda, faqala man akala min hadhihi syajarah al-khabitha syai'an falyaqrabanna fil masjid. Siapa yang makan sedikit saja dari pohon yang jelek ini, maksudnya apa, bawang putih tadi, janganlah di antara kalian mendekati masjid kami. Nah, setelah mendengarkan, para sahabat setelah mendengarkan fatwa dari Nabi tadi, ya, lalu para sahabat menjawab, ya, hurimat, gitu. Bawang putih sudah diharamkan sekarang. Bawang putih sudah diharamkan. Fabalagha dzaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tadi sampailah kepada Nabi. Ya. Jadi gara-gara Nabi mengatakan tadi, barang siapa yang sedikit saja makan dari bawang putih tadi, pohon yang jelek tadi, jangan mendekati ke masjid kami. Para sahabat di sini mengira bahwa Nabi sudah mengharamkan. Sebab mereka berkata, hurimat, bawang putih sudah diharamkan beberapa kali. Ya. Berita tadi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menjawab, ya, faqala
ayuhan nas innahu laisa bitahrim ma halallahu li walakinna syajaratun akrahu rihaha. Wahai manusia, ya, itu bukanlah pengharaman atas apa yang telah Allah halalkan kepadaku, tapi itu adalah pohon yang aku benci baunya. Nah, jadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga kita bisa ambil faidah ya. Ketika ada sesuatu yang penting untuk segera kita klarifikasi, untuk segera kita jelaskan, jangan ditunda. Kalau tidak bisa berbahaya. Ya. Ini kalau Nabi menunda penjelasan tadi, apa yang terjadi? Ya, nanti para sahabat tetap mengira bahwa Nabi SAW mengharamkan bawang putih. Yang kelima, doa masuk ke dalam masjid. Yang kelima, doa masuk ke dalam masjid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Humaid atau dari Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika ia keluar, hendaknya ia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniamu, keutamaanmu. Ini doa yang pertama. Ya. Nanti ada doa lagi. Jadi doa masuk ke dalam masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa yang kedua diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad yang hasan, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatika fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Cara doa yang kedua, pertama mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Nah, ini cara yang kedua. Ya tadi Allahumma iftah li abwaaba rahmatika saja. Kemudian yang kedua ada tambahan salam untuk Nabi. Ya. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Jadi ada salam kepada Nabi dulu, baru setelah itu akan ditambahkan dengan doa masuk ke dalam masjid. Doa keluarnya tetap sama, ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian hadis yang lain dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fal yusallim 'alan nabi, hendaknya menyampaikan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika, wa idza kharaja fal yusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ya. Dari hadis ini tadi kita sudah belajar, ya, sebelum hadis ini kita belajar cara masuk ke masjid, doanya Allahumma iftah li, kemudian ditambah dengan assalamu ala nabi. Kemudian sekarang di hadis yang ketiga ini cara masuknya sama dengan yang tadi, yaitu mengucapkan salam atas Nabi, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian keluarnya ini doanya lain lagi, salam sama, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Doanya beda lagi. Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Ya, ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Kemudian doa yang lain ada lagi. Doa yang lain ada lagi. Rawa Abu Dawud bisanadin hasan an Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala, bahwa Nabi apabila masuk ke dalam masjid ia mengucapkan a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ketika masuk masjid beliau mengucapkan a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, wa sultanil qadim, dan dengan kekuasaannya yang abadi, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Qala fa idza qala dzalika qala syaitan ufidha minni sa'irul ayyam. Perhatikan, apabila kita masuk ya ke dalam masjid mengucapkan doa tadi a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, apa kata syaitan? Khufidha minni sa'irul ayyam, dia terjaga dari gangguanku sepanjang hari. Ya, dia terjaga. Orang yang mengucapkan doa tadi ketika masuk masjid, ya, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kata syaitan apa? Dia terjaga dariku sepanjang hari, siang dan malam. Ya. Jadi ini juga diantara sebab ya kita melindungi diri kita, diantara ikhtiar kita melindungi diri kita dari apa? Gangguan syaitan. Ya, dari gangguan syaitan. Tadi juga ada doa sebelum hadis ini, Allahumma qsimni, Allah jaga aku dari syaitan yang terkutuk. Ya. Faidahnya, ketika kita masuk ke dalam masjid tadi apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid, apa yang akan kita lakukan? Kita tentunya ketika masuk ke dalam masjid, kita akan sholat, kita akan melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita akan melakukan ibadah yang mendatangkan pahala. Ya. Kita tahu bahwa masuk surga itu karena sebab apa? Karena sebab rahmat Allah, ya kan? Bahwa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab rahmatnya Allah. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, kita mengharapkan rahmat Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah tadi? Kita melakukan ibadah di dalam masjid. Yaitu apa? Salat 2 rakaat, salat 5 waktu, ya, salat wajibnya. Kemudian apa? Kita juga bisa membaca Al-Quran. Kita juga bisa apa? Berzikir. Kita juga bisa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa masuk ke dalam masjid tadi, kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita ke dalam masjid untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka ketika masuk masjid bukan kita bercanda, ya, bukan. Maka kita ini harus mendidik anak-anak kita, ya. Kita ingatkan anak-anak kita di sini, tugas kita bersama, bukan sekedar tugas guru-gurunya, ya. Kasih tahu mereka masjid adalah tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya, bukan tempat sholat aja, tempat ibadah. Jadi kalau bermain silakan di luar. Kita ingatkan mereka, ya. Kita jangan melarang mereka ke masjid, jangan. Karena mereka nantilah yang akan meneruskan kita. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid ini. Jadi kita ingatkan mereka, ya. Ramai dan kajian. Kita ingatkan mereka. Kita tegur mereka. Ketika keluar dari masjid, apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepada Engkau keutamaanmu. Ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keutamaanmu. Nah, rahmat itu biasanya, ya, itu memang terkait masalah ukhrawi, akhirat. Ya, masalah hati, ya, masalah akhirat. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang telah dikumpulkan oleh manusia, berupa harta, ya kan, berupa apa? Dunia. Jadi ketika kita masuk ke masjid, dunia itu sudah hilang. Ketika kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dunia kecil. Apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya kan? Maka ketika mendengarkan azan, hendaknya kita langsung bergegas apa?
berwudu, kemudian ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya di mata Allah kecil. Ya, seperti itu. Kemudian ketika keluar dari masjid, tadi baca doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Jadi ketika masuk masjid yang kita harapkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan pahalanya Allah. Nah, ketika keluar ini doanya lain lagi tadi, min fadli, keutamaan. Nah, keutamaan ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dari dunia kita. Ya, dari dunia kita. Makanya di sini disebutkan laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, masalah keutamaan tadi ya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia yang telah Allah berikan kepada kalian. Yaitu apa? Di dunia ini, mencari harta dan segalanya. Tidak ada dosanya. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah ditegakkan, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan di dunia ini. Ya. Makanya kita sering mendengarkan rezeki kita lagi seret, masalah kita juga lagi banyak numpuk. Apa? Sholat, datang ke masjid, perbaiki sholatnya. Kalau antum pernah mendengar kajian Ustaz Abdullah Zain tentang sholat, talatika, rezekinya seret, banyak masalah. Apa? Sholatnya diperbaiki. Ya, sholatnya diperbaiki. Nah, sholatnya diperbaiki. Kenapa? Dari doa tadi, ya sudah jelas. Datang ke dalam masjid kita minta rahmat Allah SWT. Tenang hati kita. Gimana kita tidak tenang? Kalau kita datang ke masjid tidak tenang, masih ada yang salah dengan hati kita berarti. Masih ada yang salah dengan niat kita. Gitu ya. Makanya kalau kita rutin sholat 5 waktu di dalam masjid, ya kan berjamaah, dan kita menjalankan amalan-amalan ketika kita menunggu sholat ditegakkan, maka kita akan merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Artinya apa? Di situ kita bisa merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari masjid, kita mengutamakan sholat dulu daripada dunia. Ketika keluar dari masjid, kita minta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku kepada Engkau karuniamu. Apa-apa yang telah Engkau bentangkan di dunia ini, semoga bisa kita terima dengan baik. Selanjutnya, yang keenam, mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan keluar ketika kaki kiri ketika keluar. Diriwayatkan dari Al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana yaqul minas sunnah idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, termasuk sunnah adalah ketika masuk ke dalam masjid kamu mulai dengan kaki kananmu, dan ketika kamu keluar kamu mulai dengan kaki kirimu. Dan yang terakhir ya, pada malam hari terakhir, kalau ke masjid masih banyak lagi ya. Untuk malam hari ini terakhir pembahasannya itu sholat 2 rakaat, yang ketujuh sholat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk. Ya, sholat tahiyatul masjid lah. Apa dalilnya? Dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW ia bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rak'atain qabla ayyajlisa." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia rukuk 2 rakaat sebelum ia duduk. Ya. Hatta kalau misalkan kita sedang sholat Jumat, imam sudah di mimbar, kita pun harus sholat. Suatu ketika pernah Nabi SAW menegur siapa? Sahabat. Dia belum sholat, dia langsung duduk. Kata Nabi apa? As-sholita ya fulan, apakah kamu sudah sholat wahai fulan? Kemudian sahabat tadi menjawab, belum. Kemudian Nabi bilang, kum farka rak'atain. Bangun dulu, sholat dulu 2 rakaat. Ya. Sholatnya di sini apa? Ringan, bukan dilama-lamain. Bacanya lebih cepat. Ya. Bacanya lebih cepat, jadi sholatnya sholat ringan. Untuk apa? Untuk bisa segera mendengarkan khutbah.
imam. Tapi insya Allah cukup dulu hari ini sampai poin ke-7. Insya Allah pekan depan lagi kita dari poin 8 sampai poin ke 14. Insya Allah. Jadi ada dari 8 sampai 14. Insya Allah kita selesaikan pekan kedua. Tapi mungkin kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri pribadi juga untuk kita semua di sini. Apabila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi, mohon maaf. Akhirul kalam, mohon maaf ya, Anda tidak pernah membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan bisa Anda majukan di kajian hari Selasa dan hari Jumat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.